Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Febriana dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Kebijakan dan Perencanaan Pembiayaan. Nah, untuk itu pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu pembiayaan. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelajaran, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Nah, dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisi ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Nah, teman-teman, menurut Muhammad Syafii Antoni menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan sewa-beli atau ijarah muntahiyah bitamlik, dalam transaksi jual-beli dalam bentuk utang murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk qard, dan transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah. Nah, selanjutnya kita memasuki apa itu kebijakan dan perencanaan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan suatu bank pada dasarnya merupakan pernyataan secara garis besar tentang arah dan tujuan pembiayaan oleh bank tersebut. Nah, arah dan tujuan tersebut harus sejalan dengan visi dan misi fungsi suatu bank. Sedangkan misi dan fungsi suatu bank adalah maksud dan tujuan ideal yang ditetapkan oleh pemiliknya. Nah, dilihat dari sisi aktifan neraca bank umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputarkan dalam pembiayaan yang diberikan. Nah, teman-teman, kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pembiayaan bermasalah, bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank. Perubahan-perubahan yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi atau terjadi perubahan fokus pembiayaan perusahaan merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindarkan teman-teman oleh perbankan sendiri. Perubahan perekonomian beriringan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi khususnya dalam dunia telekomunikasi seakan tidak dapat dibendung. Berbagai fitur dan aplikasi bermunculan bak cendawan tumbuh. Semua fitur dan aplikasi ini bermuara pada semakin memanjakannya para pengguna telekomunikasi dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas tentu akan mendorong perubahan gaya dan pola perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Perubahan pola dan perilaku ekonomi mesti harus diiringi oleh pelaku perbankan dengan cara melakukan perubahan-perubahan kebijakan pembiayaan yang dijadikan rujukan dalam penyaluran pembiayaan. Hal ini diperlukan untuk membuka ruang baru dalam mengakomodir peluang baru dalam penyaluran pembiayaan. Nah, risiko pembiayaan bermasalah atau macet dapat diperkecil dengan melakukan analisis pembiayaan yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan.
Nah, berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, teman-teman, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan kalau perlu dimasukkan syarat-syarat khusus ke dalamnya. Nah, dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analisis pembiayaan akan meneliti berbagai faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank. Faktor-faktor tersebut adalah berasal dari internal nasabah maupun dari eksternal di luar lingkungan nasabah. Selain faktor-faktor tersebut, dalam mengeluarkan kebijakan pembiayaan antara satu bank dengan bank lain akan berbeda pula. Nah, selanjutnya kita bahas, teman-teman, di dalam buku Ibu Nur Nasrina dan Bapak Adis Putra yang termasuk ke dalam kebijakan dan perencanaan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang jelas dan baik minimal mengandung beberapa pembahasan. Nah, di antaranya pertama, prinsip kehati-hatian pembiayaan. Yang kedua, kebijakan persetujuan pembiayaan. Yang ketiga, organisasi dan manajemen pembiayaan. Yang keempat, dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Yang kelima, pengawasan pembiayaan. Dan yang keenam, penyelesaian pembiayaan bermasalah. Selain bagian-bagian ini, kebijakan pembiayaan mencakup prosedur pemberian pembiayaan mulai dari inisiasi awal, proses review dan verifikasi, persetujuan pembiayaan, pencairan dan pengawasan terhadap nasabah pembiayaan serta pelunasan. Nah, untuk itu dapat kita jelaskan menurut buku Faizal Rifai dan Andrea Permata Rifai, yaitu yang pertama, prinsip kehati-hatian pembiayaan. Nah, yang pertama itu kebijakan pokok pembiayaan yang mencakup 1. Prosedur pembiayaan yang sehat. Yang kedua, pembiayaan yang mendapat perhatian khusus, perlakuan pembiayaan yang diplafondering. Yang ketiga, prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah, penghapusan dan pelaporan pembiayaan macet. Yang keempat, tata cara penyelesaian hutang jaminan pembiayaan. Nah, selanjutnya kebijakan dalam pemberian pembiayaan kepada pihak terkait atau customer besar, yang ini dalam bentuk persyaratan yang mengenai yang pertama, batasan jumlah maksimum pembiayaan yang akan diberikan. Yang kedua, tata cara penyelesaian pembiayaan. Yang ketiga, persyaratan pembiayaan. Yang keempat, kebijakan pemenuhan ketentuan pembiayaan. Yang kelima, pencantuman sektor ekonomi pasar dan customer yang dinilai bank mengandung risiko yang tinggi. Nah, kita masuki yang kedua, yaitu kebijakan persetujuan pembiayaan. Yang pertama yaitu konsep homogen total pemohon pembiayaan. Nah, yang kedua yaitu persetujuan pemohon pembiayaan didasarkan atas penilaian seluruh pembiayaan dari pemohon pembiayaan yang telah diberikan dan atau akan diberikan. Nah, yang ketiga, penetapan wewenang persetujuan pembiayaan. Ini harus dituangkan secara tertulis melalui keputusan direksi yang memuat jumlah pembiayaan dan pejabat pembiayaan yang ditunjuk. Nah, yang keempat, tanggung jawab pejabat pemutus pembiayaan memastikan bahwa yang pertama, setiap pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan asas-asas pembiayaan yang sehat. Yang kedua, pelaksanaan pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan pembiayaan dan pedoman kebijakan pembiayaan. Yang ketiga, pemberian pembiayaan telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan seksama dan independen. Yang keempat, meyakinkan bahwa pembiayaan dapat dilunasi dan tidak akan bermasalah. Nah, kita masukin pembahasan yang ketiga. Yang ketiga itu organisasi dan manajemen pembiayaan.
Dalam pengorganisasian perlu diletakkan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dalam tindakan melalui penerapan kebijakan dan proses termasuk pengadaan fungsi dan pendukung dan penyebaran layanan melalui struktur organisasi. Kebijakan pembiayaan meliputi rencana kegiatan dan pedoman pokok bagi pelaksanaan kegiatan pembiayaan, baik berupa prinsip atau aturan. Nah, untuk itulah Bank Indonesia melalui surat keputusan nomor 27 yang disampaikan dengan surat edaran Bank Indonesia nomor 27 UPPB pada tanggal 31 Maret tahun 95 telah mewajibkan semua bank umum untuk memiliki kebijakan umum pembiayaan secara tertulis. Harus memenuhi batas maksimal pemberian kredit sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 ayat 3 Perbankan nomor 10 tahun 1984. Untuk mendukung pemberian pembiayaan yang sehat, maka organisasi pembiayaan perlu dilengkapi dengan unsur struktur pengendalian internal yang memadai, mulai dari tahap awal kegiatan, pembinaan, dan pengawasan. Untuk menerapkan hal itu, bank harus memiliki komite kebijakan pembiayaan dan komite pembiayaan. Baik kebijakan pembiayaan secara syariah sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, perlu adanya perangkat organisasi dan adanya manajemen pembiayaan. Nah, pembiayaan kepada nasabah dan meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Nah, kita masuki ke pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat itu dokumen dan administrasi pembiayaan. Dalam kebijakan pembiayaan harus secara jelas tercantum tentang tata cara dan prosedur dokumentasi dan administrasi pembiayaan. Minimal memuat yang pertama, dokumentasi pembiayaan wajib melaksanakan dokumentasi pembiayaan yang baik dan tertib. Nah, yang kedua, administrasi pembiayaan hendaknya mencakup yang pertama, pemantauan pembiayaan untuk setiap pembiayaan secara benar. Yang kedua, tata cara mengadministrasikan pembiayaan yang mengandung unsur pengendalian internal. Yang kelima itu pengawasan pembiayaan dalam kebijakan pembiayaan yang harus diatur dan dicantumkan aspek pengawasan pembiayaan yang minimal meliputi yang pertama, prinsip pengawasan pembiayaan yang terdiri dari mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan. Nah, yang kedua, pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan. Yang ketiga, audit internal terhadap semua aspek pembiayaan. Prinsip pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang telah dilakukan oleh nasabah. Nah, yang keenam yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dalam kebijakan pembiayaan, perbankan juga harus diatur dan dicantumkan tata cara penyelamatan pembiayaan bermasalah minimal yang mencakup yang pertama, penyelesaian pembiayaan bermasalah yang mana apabila jumlah seluruh pembiayaan yang kualitasnya tergolong bermasalah teman-teman dan telah berusaha mencapai persentase tertentu dan dari pembiayaan secara keseluruhan, maka wajib yang pertama, membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis. Yang kedua, membuat satuan kerja kelompok atau tim kerja penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang ketiga yaitu menyusun program penyelesaian pembiayaan bermasalah. Yang keempat, melaksanakan program penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nah, yang kelima teman-teman, mengevaluasi efektivitas program penyelesaian pembiayaan bermasalah. Nah, cukup segitu penjelasan dari materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.